selamat pagi. Yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini. Senin 1 Agustus 2022. Peringatan Santo Alfosus Maria Deligori, Uskup dan Pujangga Gereja. Bersama Hayun dari Denpasar. Bersama Pening di Salatiga. Bersama Kisah dari Salatiga. Diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika seseorang datang meminta makanan dari kita, sementara kita hanya memiliki sedikit makanan dan hanya cukup untuk kita, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita mengusir orang itu atau kita memberi mereka makanan? Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang pada hari ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang tidak mau seorang pun kelaparan. 5 roti dan 2 ikan dibuatnya cukup untuk makan 5.000 orang. Bahkan masih ada 12 bakul sisanya. Dari yang tadinya sedikit, justru malah sisanya berlipat ganda. Dari yang tadinya tidak mungkin, dijadikannya sangat mungkin. Saat-saat tertentu merasa jenuh, disiasati dengan bernyanyi-nyanyi. Setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi. Dalam Injil Matius ditonjolkan bagaimana Yesus mengajak para rasul untuk tidak mundur ketika berhadapan dengan persoalan. Yesus melibatkan mereka semua untuk karya ini. Yesus sendiri yang langsung mengambil prakarsa untuk menggandakan roti dan ikan. Para rasul hadir dan menyaksikan hal itu. 12 bakul menjadi tanda keberlimpahan karena mereka ikut berperan dan bersyukur atas apa yang sudah diterima. Walau tidak pernah berterima kasih, jangan terlalu sering diungkit-ungkit. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka disembuhkannya orang yang sakit. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa belajar 3 hal dari Injil pada hari ini. Pertama, mengucap syukur itu tidak pernah ada ruginya. Sekecil apapun, jika disyukuri justru akan menjadi sisa. Sementara sebanyak apapun, jika tidak disyukuri, akan selalu kurang dan kurang. Kedua, kita bisa belajar bahwa dengan berbagi, kita tidak akan pernah kekurangan atau kehabisan. Justru berbagi itu akan mendatangkan kelimpahan. Bukan soal jika ingin mendapat banyak, maka berilah banyak, tetapi memberi dengan ketulusan dan keikhlasan. Langkah pertama bukan supaya mendapatkan sesuatu, tetapi memberi sesuatu dengan tulus ikhlas. Ketiga, kita bisa belajar tentang kekuatan dalam keterbatasan. Seringkali orang putus asa karena tidak mampu berbuat banyak atau memberi banyak. Ketika dia mempunyai sedikit, maka dia berpandangan tidak bisa berbuat apa-apa.
5 roti dan 2 ikan menjadi daya dorong bagi kita, bahwa walaupun punya sedikit, tapi kita bisa berbuat banyak. Seringkali justru sedikit atau minimal itu membuat kita bisa leluasa, bebas tak tersandera, dan melihat banyak hal sebagai peluang. Membuat tape menggunakan ragi. Komposisinya harus diperhatikan. Mereka tidak harus pergi. Kaliankah yang harus memberi makan? Oleh karena itu, mari jangan biarkan yang sedikit menjadi tetap sedikit. Tetapi dari sedikit yang kita miliki, kita bisa berbagi 5 roti dan 2 ikan bagi semua orang. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, Selamat memasuki bulan Agustus sambil senantiasa bertekun melakukan kebaikan. Salam sejahtera, sehat rohani dan jasmani. merdeka. Berkah dalam. Terima kasih. Dah.